Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung fokus ke sebuah pembaruan yang benar-benar krusial dalam sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah atau PBJP level 1. Spesifiknya, kita akan bahas modul pemilihan penyedia versi 3.1 lengkap dengan suplemen terbarunya yang udah disesuaikan dengan Perpres 46 tahun 2025. Jadi, siapkan catatan Anda karena materi ini bakal sangat kepakai buat praktik pengadaan Anda sehari-hari di lapangan. Sekarang, coba deh bayangin sejenak situasi ini. Anda ditugaskan buat nyari obat-obatan yang harus diterbangkan hari ini juga ke daerah bencana. Terus, di saat yang sama, Anda juga harus ngurus pendanaan buat hibah penelitian ilmiah. Dan oh ya, mengeksekusi sebuah proyek konstruksi raksasa berskala internasional. Pertanyaannya, dari ketiga kebutuhan yang ekstrim bedanya ini, apakah proses pemilihan penyedianya bakal pakai cara yang sama persis? Jawabannya, udah pasti enggak ya kan? Ketiga senario ini benar-benar jadi contoh sempurna kenapa aturan standar pengadaan umum itu kadang, ya, nggak cukup. Karakteristik yang beda jauh antara kondisi darurat, riset, sampai proyek raksasa triliunan rupiah ini jelas butuh yang namanya regulasi khusus dan spesifik. Nah, biar lebih gampang, ini dia peta jalan kita buat beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari memahami kenapa kebutuhan berbeda, butuh aturan berbeda, terus masuk ke karakteristik pengadaan khusus, ngebahas pengecualian dan batasan internasional, kewajiban produk domestik, sampai nanti kita tutup dengan pemetaan resiko dan ngamanin jejak audit Anda. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, kebutuhan berbeda, aturan berbeda. Kita bahas dulu kenapa kerangka kerja khusus ini mutlak diperlukan. Kalau kita lihat definisinya, pengadaan khusus itu dipakai waktu proses tender standar udah nggak bisa lagi mengakomodasi tingkat urgensi, lokasi, atau sifat spesifik dari suatu kebutuhan. Jadi, ini bukan berarti kita bebas nabrak aturan ya, sama sekali bukan. Kita justru pakai jalur aturan yang udah disesuaikan secara khusus supaya tujuan pengadaannya tetap bisa tercapai secara efektif dan efisien. Lanjut ke bagian kedua, karakteristik pengadaan khusus yang mencakup kondisi darurat, luar negeri, dan pengecualian. Ngomong-ngomong soal kondisi darurat, Perpres 46 2025 ini bawa pembaruan yang lumayan game changer loh. Sekarang, yang namanya bantuan kemanusiaan itu diperluas, nggak cuma buat luar negeri aja. Aturan ini secara eksplisit juga mencakup bantuan untuk daerah-daerah yang terkena bencana di dalam negeri kita sendiri, Indonesia. Di situasi darurat, prioritas kita cuma satu, bergerak secepat mungkin buat nyelamatin nyawa atau mulihin layanan publik. Makanya, langkah-langkahnya dibikin super ringkas. Abis SPPBJ atau surat penunjukan diterbitkan, kita langsung gas ke pemeriksaan lokasi dan eksekusi pekerjaan. Urusan administrasi kayak serah terima dan pembayaran itu diselesaikan belakangan. Cepat, tapi tetap ada dasarnya. Masuk ke bagian ketiga, pengecualian dan batasan internasional. Ini adalah momen di mana kita harus ngelihat melampaui aturan standar pengadaan. Terkadang, kita emang butuh aturan main yang beda. Misalnya buat BLU atau BLUD, pengadaan desa, sampai pengadaan untuk penelitian dan sayembara. Nah, yang paling menarik itu soal pengadaan internasional. Buat buka pintu tender ke vendor luar negeri, ada ambang batas nilai yang ketat banget. Pekerjaan konstruksi itu harus di atas 1 triliun rupiah, buat barang atau jasa lainnya di atas 50 miliar, dan jasa konsultansi di atas 25 miliar. Di bawah angka-angka fantastis itu, vendor asing baru boleh masuk kalau terbukti nggak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu. Tapi tunggu dulu. Poin krusialnya ada di sini. Kalaupun vendor asing ini ikutan, mereka kena mandat 3 syarat mutlak. Mereka wajib banget komitmen buat transfer teknologi atau pengetahuan, wajib pakai tenaga ahli nasional kita, dan pastinya memprioritaskan barang dan jasa dari dalam negeri. Ini cara cerdas kita buat lindungin kepentingan nasional di tengah gempuran proyek global. Sekarang kita ke bagian keempat, kewajiban penggunaan produk domestik. Ini ngebahas soal mandat mutlak buat PDN dan UMK. Saya mau ngasih highlight khusus di bagian ini. Tolong perhatikan baik-baik suplemen Perpres 46 2025 ini. Biarpun sebuah pengadaan itu statusnya dikecualikan, mau itu di BLU, BLUD, atau praktik bisnis yang udah mapan, mandat buat pakai produk dalam negeri, serta produk UMK dan koperasi, itu sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar. Pengecualian proses itu sama sekali nggak menggugurkan kewajiban kita buat ngegerakin ekonomi lokal. Bagian kelima, pemetaan risiko dan pengendalian. Kita harus proaktif mengidentifikasi apa aja sih yang kira-kira bisa salah. Paham aturannya aja itu baru setengah jalan loh. Apalagi pengadaan khusus ini sifatnya sensitif.
Supaya tetap akuntabel, setiap pejabat pengadaan wajib banget pakai alur pemetaan ini. Mulai dari identifikasi risikonya apa, cari tahu akar penyebabnya, nilai seberapa fatal dampaknya, dan terakhir, terapkan langkah pengendalian yang benar-benar ketat. Ambil contoh konkret deh. Risiko kayak dokumen persiapan yang blur atau nggak jelas, itu ujung-ujungnya bakal ngebatasin persaingan atau jadwalnya jadi nggak realistis. Nah, cara nendangnya gimana? Lewat review dokumen yang ketat. Mengkaji ulang spesifikasi teknis dan KAK secara konsisten, itu adalah bentuk pengendalian nyata supaya kita nggak kecolongan, apalagi sampai masuk ke area rawan konflik kepentingan atau bahkan KKN. Terakhir, bagian ke-6, pentingnya jejak audit pemilihan. Kita ngomongin soal data, dokumen, dan kelengkapan folder digital. Ini dia benteng pertahanan paling pamungkas buat Anda, jejak audit. Punya jejak audit yang kokoh, baik fisik maupun digital di sistem SPSE, itu harga mati. Anda harus super teliti nyimpen dokumen-dokumen kunci ini, mulai dari berita acara review, dokumen pemilihan, kertas kerja evaluasi yang detail, sampai berita acara hasil negosiasi. Semua kelengkapan ini adalah bukti tak terbantahkan dari integritas proses pengadaan yang Anda jalankan. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Besok, pas Anda balik ke meja kerja dan ngejalanin aturan pengadaan khusus ini, coba cek lagi. Apakah jejak audit pengadaan Anda saat ini udah benar-benar setangguh itu buat ngejamin akuntabilitas publik secara utuh? Pikirkanlah hal itu. Terima kasih banyak udah stay tune dan belajar bareng di sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.